Kayak soman. Kenapa teh? Pan, kalian jangan bapak. Oh, bener. Ada orang itu tadi ya tadi. Iya bareng sama mobil. Kira. Iya, tapi sabaran kita angkat aja. Oh, jam 8. Jam 8. Jeung saha dia? Jam bapak. Oh, jeung urang. Itu benar ya, Pak. Tarik Pak Haji. Oke, sip lah. Cici. Tong ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aceh TV. Kali ini saya berada di RSUD Subang sambil dinas malam, ditemani oleh Mas Somad, Mang Buntut Somad gitu. Ulah tarik teuing nyariosna ruangan VIP. Bisi anu nyarekan. Kebetulan kenapa Mang Somad dibawa sama saya ke rumah sakit untuk menemani dinas malam. Yang pertama, saya nggak ada teman. Yang kedua, kalau pengen tahu dinas di orang kesehatan itu seperti apa, ya seperti ini. Salah satunya, bukan salah satunya, dari ke belakang udah saya perkenalkan bahwa nakes itu kerjanya cukup berat. Jadi yang pertama harus fisik terima. Yang kedua multivitamin harus tetap. Yang ketiga tetap jaga protokol kesehatan, gitu aja. Soalnya di rumah sakit itu berbagai macam penyakit itu ada di sini. Tahu nggak penyakit yang lagi viral sekarang? Kutil. Kutil 19 detik. Kutil 19 detik. Nah, itu gampang obatnya. Pengen tahu obatnya? Putaso. Tahu Putaso? Nanti juga tahu sendiri. Putaso itu apa, nanti juga tahu. Iya. Nanti juga tahu Putaso itu apa gitu. Barangkali ini mah Mang Somad penasaran sama saya. Sok mau nanya apa? Mumpung ada waktu untuk serius gitu. Cocok banget Pak Haji dengan apa yang ditawarkan Pak Haji. Nawarkeun apa? Tadi Barang. untuk saya bertanya pada Pak Haji, nawarkeun barang pada Pak Haji tentang COVID. Pikiran ngomong COVID dari mana? Ayo ngomong kutil 19. Itu Pak Haji. Yang jadi pertanyaan saya sekarang itu tentang COVID. Iya, sok, silakan. Serius ya, Bang. Saya ingin bertanya bagaimana mengenai kasus COVID-19 yang terjadi saat ini di Kabupaten Subang, yang katanya menurut apa yang saya dengar dari publik, COVID ini sedang berada di zona kuning. Subang itu Di Subang itu zona kuning. Zona kuning. Nah, demi menjawab apa ya yang dibilang saya mewakili masyarakat. Masyarakat Sukadana. Mana ini orangnya? Di Sukadana. Saya pengen bertanya. Silahkan Pak Haji dijawab. Oke, siap. Jadi menurut Anda itu Subang itu masuk zona kuning ya? Iya. Oke, siap lah. Oke, siap lah. Jadi menurut kabar ya, Keresahan bahwa COVID-19 di Kabupaten Subang itu katanya zona kuning. ya. Jadi
menurut data yang terbaru Iya, iya. emang harusnya mengarah ke sana gitu. Soalnya ada peningkatan lagi kasus COVID di Kabupaten Subang. Itu Dengan dizonakan. makanya hati-hati klaster keluarga. Oh, kluster keluarga. Klaster keluarga. Iya. Tapi dalam hal yang wajar sih, belum sampai ke hal yang sampai mengarah ke zona merah. Zona merah. Berarti bisa. Insya Allah kita di RSUD juga ruangan khusus untuk isolasi COVID-19 itu juga ada, malah tersedia di sini, Iya. ready Terus ya. Masalahnya sekarang pasien udah penuh, Lagi penuh. rada penuh. bukan lagi rada penuh. Rada penuh. Jadi dalam hal ini yang harus menjelaskan ke publik itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan Pribadi. kewenangan saya, Kewenangan Pak Sep. dari tim dari Satgas Covid-nya itu Ya, iya. yang harus timnya ada. Ya, Jadi yang harus menjelaskan ke publik itu mereka lah. ya, yang lebih Saya jauh. emang hanya sebatas tahu bahwa RSUD Subang siap menerima kasus COVID-19. Iya. Insya Allah ruang isolasinya ada. Iya. Terus apa lagi? Ya, nanti saya lanjut nih. Pak Haji, mungkin jawaban dari Pak Haji tadi cukup bisa menjawab pertanyaan dari saya. Memuaskan. Memuaskan lah. Kalau kurang memuaskan ya nanti tanya-tanya di balik layar aja. Gitu. Dan ada 2 hal lagi atau 2 pertanyaan lagi yang bakal saya tanyakan sama Pak Haji. Jadi acara naon dia Tanya jawab. lewat tengah malam. Lewat Tengah malam gitu. otak rada error. Ada error gitu. Jadi timbul ya pertanyaan. Secara langsung saya udah catat pertanyaan. Tadi yang pertama ya Pak Haji. Sekarang yang kedua apa? Saya bertanya untuk yang kedua. Saya bertanya bagaimana pencegahan awal dari COVID-19 ini. Pencegahan awal dari COVID-19 ini. Pak Haji, dari orang dari kesehatan. Saya pengen tahu. Kalau pencegahan awal itu di mana-mana sedia payung sebelum hujan. Istilahnya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan, tapi nanti akan saya jelaskan ya. Iklan heula teu? Boleh. Kita perlu minum Pak Haji. Kopi dulu. Oke, siap. Ya benar. Pertanyaan yang kedua, tadi apa? Mencegah COVID ya. Nah, ingat 3M. Ingat 3M. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Nah, dari penjabaran dari 3M itu, nah yang pertama mencuci tangan dulu ya. Kalau mencuci tangan, udah saya kasih edukasi ya ke Mang Soman waktu episode ke belakang. Mencuci tangan itu ada berapa langkah? 6 langkah. Nah itu. Nah, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. Dan terus bisa digunakan juga yang menggunakan alkohol. Kayak semacam hand sanitizer yang kayak gitu bisa digunakan. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya selalu menjaga jarak aman. Jadi ya kayak bukan muhrim. Minimal 1 meter lah, 1 meter 2 meter kita menjaga jarak aman dengan orang lain yang ada bersin, batuk, kita harus bisa menjaga jarak aman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya memakai masker. Nah, pemakaian masker ini usahakan ya masker yang medis. Yang medis. Tahu nggak masker yang medis yang kayak gimana? Nah, kalau ini kan N95. Kalau ini kan hanya di nakes saja ya, di apotek itu ada, ini tersedia gitu. Nah, terus kalau misalkan pengen yang ini ya nggak apa-apa, tinggal di apotek itu banyak gitu. Nah, terus yang kayak dijual di pinggir jalan itu juga kan ada yang kain gitu, itu selalu
tidak aman. Yang memakai bukannya yang kain itu kurang aman lah, bukan tidak aman, kurang aman, pastinya kurang aman. Dia tidak menyaring bakteri secara sekian persen. Kalau ini kan 90% bisa dia bakteri nggak masuk ke kita gitu. Nah terus setelah gitu kalau misalkan batuk ada etikanya, ada etika batuk itu harus selalu digunakan, harus tahu Mang Soman. Nah kalau kita batuk bersin, kita harus menggunakan siku gini. Menutup dengan cara Pakai siku. bukan dengan telapak tangan gitu ya. Jangan gini deh. Kita kan sering ya menyentuh hidung, mata, mulut itu. Nah, itu dihindarilah. Nah kita kalau batuk, etika batuknya harus diperhatikan. Jadi kita seperti ini. Berubah. Jadi tahun itu Salarmun Jabogar. Nah ya jangan diikuti lah, masa begini berubah gitu, enggak. Kita harus etika batuk seperti ini, memakai siku. Saya baru tahu itu Pak. Pakai tisu harus dibuang ke tempat sampah, supaya tidak menular ke orang lain gitu. Nah terus kita usahakan jangan terlalu sering menyentuh mata. Bila ada cileh mata nggak apa-apa. Cileh apa cileh? Belek. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Itu kalau dalam pengertian, jadi apa, dari jauh nggak kelihatan, Iya. gimana sih, lupa lagi ya. Dekat di mata. Bukan dekat di mata, Di hati. Dekat di mata. bukan gitu. Jadi jauh dekat toel, deket benang gitu. Kenal lah podi orang istilahnya nggak gitu mah, nggak tahu lah. Ya, intinya itu, kita jangan terlalu sering menyentuh area muka, mata, hidung, apalagi ngorong. Nah, terus sama mulut gitu. Kita hindari menyentuh area tersebut. Karena apa? Virus tersebut kan di kayak apa, kayu, gagang pintu, dia sampai 72 jam kan bisa hidup gitu. Jadi bertahan sampai 72 jam. Bila kan kita kan sering ya menyentuh kunci, gagang pintu. Iya kan, nah, otomatis kan ke tangan kita. Nah itu refleks kan itu ya, kalau kita nyonon naik cileh terus hidung jeung mulut gitu. Nah seperti itu. Nah selanjutnya menjaga jarak aman udah ya, menjaga jarak aman, memakai masker, kemudian etika batuk. Nah terus jaga stamina, intinya jaga stamina, multivitamin aja. Jadi kita harus mengkonsumsi multivitamin. Banyak di apotek multivitamin, jenisnya apa pasti tahu. Multivitamin itu supaya daya tahan tubuh kita tidak menurun. Nah selanjutnya kita itu harus apa ya, selanjutnya kita setelah etika batuk, bila kita sakit, muriang, panas tiris, usahakan jangan keluar rumah. Ketika nggak enak badan. Nggak enak badan, kita itu jangan keluar rumah, diamnya di rumah. Apa itu? Kenapa? Ya itu tadi karena otomatis kan kalau misalkan kita ada gejala seperti itu, daya tahan tubuh kita turun ya, melemah gitu. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah terus di sekitar kita kan nggak tahu ini si virusnya adanya di mana nih, apakah dia sembunyi ataukah terang-terangan ataukah gimana. Kita kan keramaian itu takutnya kita membawa virus menular ke orang lain. Nah pada saat kondisi kita lemah, orang lain ada yang membawa virus atau seperti apa masuk ke tubuh kita, nanti memperparah, bisa dengan mudah ya masuk ke tubuh kita. Nah seperti itu. Nah intinya pencegahannya itu 3M aja, 3M tadi: memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Nah itu. Masih ada pertanyaan? Apakah puas dengan jawaban saya? puas.
Haji ke pertanyaan selanjutnya, sekaligus pertanyaan terakhir dari saya ya. Tadi benar-benar sungguh menjawab dan saya merasa puas dengan jawaban Pak Haji tadi. Lanjut Pak Haji, saya mau bertanya lagi nih tentang bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda dan gejala COVID-19. Nah, ini mesti Pak Haji terangkan lebih lanjutnya. Silakan Pak Haji. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ya. Yang lama-lama ngantuk. Jam berapa ini? Tengah malam. Jam 2. Bener jam 2 itu. Tidak terasa ya. Tanda gejala COVID-19 yang pertama itu adalah demam, kemudian batuk, kemudian sesak napas, kelelahan, kemudian tubuh terasa sakit, sakit kepala, kemudian kehilangan rasa atau bau. Jadi penciuman itu kita menghilang. Menghilang itu salah satunya. Kemudian ada sakit tenggorokan, kemudian pilek, hidung tersumbat, mual dan diare. Nah, itu ada 11 ya. Yang pertama demam, kedua batuk, yang ketiga sesak napas, yang keempat kelelahan, terus kemudian tubuh terasa sakit, sakit kepala ke-6, kehilangan indera penciuman, ke-7, 8 sakit tenggorokan, 9 pilek, hidung tersumbat, 10 mual, yang ke-11 diare. Nah, itu ada 11. Itu masih bisa bisa berkembang sih dari WHO, bisa. Itulah 11 tanda dan gejala dari COVID-19. Kita jangan terlalu istilahnya, kalau misalkan ada yang batuk pilek itu belum tentu ya, belum tentu COVID. Jadi itu harus ada pemeriksaan lanjutan gitu. Jadi ulah awak curiga heula, wah mun si eta batuk hareupeun urang wasi COVID, nggak boleh begitu. Nah gitu. Jadi makanya harus diperhatikan 3M itu seperti apa. Nah seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah gitu. Ngerti? Ngertiin tuh Somad? Benar. Oke. Nanti kalau lebih jelasnya lah di belakang layar lah. Nah gitu, bagus. Makasih banget. Ya. Aduh, terap. Jangan lupa 3M. Naon 3M teh? Mencuci tangan, memakai masker, dan apa sih Pak Haji? Lupa saya. Menjaga jarak aman. Menjaga jarak aman. Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak aman. Aman. Nah, itulah 3M yang mesti kita ingat dan lakukan setiap hari ya Pak Haji. Ganteng ya Pak Haji. Orang asa ningali sahanya. Asa ningali Asep. Jadi Asep adalah satu nama Yang khas, ciri khas orang Sunda. Benar. Asep. Sampai Asep itu apa? A-nya. Teuing tah. Teu apal saya. Apalah arti sebuah nama. Itulah. Mudah-mudahan aya ilmu dinamu anu biasa dicanang. Ya pasti berguna lah. Saya nanya. Ya pasti berguna, soalnya kan ini menyangkut pandemi sekarang. Jadi yang pertama yang Bang Somad tanyakan ke saya, pertama teh naon tadi teh? Tentang bagaimana tadi Kabupaten Subang cenanya apakah masuk zona kuning? Sudah masuk zona kuning. Nah itu intinya yang menjelaskan itu harus dari tim satgasnya sendiri, bukan kewenangan saya gitu. Yang kedua mencegah COVID-19. Dengan cara apa? Yang ketiga tanda dan
gejala COVID-19. Nah, saya rasa itu cukup sebagai pembelajaran, dan jangan lupa dan patuhi protokol kesehatan. Untuk sekarang ini, pertemuan sekarang ini, saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Jangan lupa tonton terus Astek TV, Tonton terus like and subscribe lah. Saya Etama menyusul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.